Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Iya, kedengaran Mbak Pio. Oh iya, makasih Kak Mary. Kita mulai aja ya acara pada pagi hari ini. Agenda kita hari ini adalah terkait rapat pembahasan desain standar modul pelatihan tematik tata kelola lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber dari LAN yaitu Ibu Rizky Fitria, SE, MSE, dan MEC. Pada pagi hari ini beliau nanti akan memaparkan terkait desain standar modul pelatihan yang ada di LAN. Jadi sebelumnya saya akan memberikan gambaran sedikit ya Ibu Rizky terkait modul yang saat ini sedang kita susun dengan Balai Banjarmasin, yang mana kita juga melibatkan teman-teman dari BSIP, yaitu Bapak Mawardi, dan juga dari Universitas Brawijaya, yaitu Ibu Istikanita. Yang mana modul ini awalnya disusun oleh Balai Banjarmasin, kemudian kita sudah review bersama dengan para pakar tadi, yaitu Bapak Mawardi dan Ibu Istikanita. Kemudian di sini kita ingin studi banding ya, sejenis studi banding terkait modul yang pastinya juga disusun ada di LAN itu seperti apa, seperti itu. Dan untuk mempersingkat itu, eh, boleh dimulai sekarang Ibu Rizky untuk paparannya, dan mungkin jika nanti akan ada tanya jawab dari teman-teman Balai maupun teman-teman dari PSIP ataupun teman-teman dari Universitas Brawijaya, kami persilahkan nanti setelah selesai paparan dari Ibu Rizky Fitria seperti itu. Jadi selamat datang kepada mungkin ada dari Kepala Balai atau yang mewakili, dan mungkin ada tadi Ibu Rizky. Ibu Istikanita dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Ibu Titi Sugiyarti dari Balai Banjarmasin, Ibu Dian Novitasari dari Balai Banjarmasin, Bapak Muhammad Asmi dari Balai Banjarmasin, Ibu Wuri dari Balai Banjarmasin, Ibu Istiqomah dari Balai Banjarmasin, dan teman-teman sekalian yang merupakan tim penyusun modul tata kelola lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Rizky untuk dapat memulai paparan hari ini. Kami persilakan Ibu Rizky. Baik, terima kasih Mbak Pio, Bu Pio. Suara saya kedengeran ya, Bu? Terdengar Ibu? Oh, terdengar ya, oke. Dengar. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, diskusi aja ya kita hari ini. Saya diinformasikannya kalau kita sharing-sharing saja. Kayak apa ya, tadi Bu Pio sudah menyampaikan kalau ini tuh seperti studi banding gitulah, melihat kalau di LAN itu seperti apa sih model penyusunan modulnya. Ini tadi Bapak Ibu dari balai yang di Banjarmasin ya, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu. Kemudian juga ada Bu Istikanita yang dari Brawijaya, kemudian ada Pak Mawardi yang dari Kementan. Jadi ini kalau saya tidak salah tangkap berarti tadi sebenarnya modulnya sudah jadi ya. Modulnya sudah jadi gitu ya Bu Pio ya. Modulnya sudah jadi. Iya, sekarang sedang tahap review. Jadi ini Review ya. belum finalisasi ya, Bu. Ini Oke. masih dalam proses tahap menuju finalisasi. Oke, Seperti siap. itu. Oke, jadi kalau dari kami di LAN memang secara substansi kami tidak akan sampai ke dalam substansi modulnya begitu, karena memang eh, di luar kewenangannya LAN gitu, di luar ininya LAN ya, keahliannya LAN untuk melihat modul secara substansi. Jadi mungkin saya sharing aja nanti seperti apa sih kalau kita menyusun modul di LAN. Berikut kami sebenarnya punya dasar kebijakannya begitu untuk menyusun modul itu, ada di Perkalan 5 tahun 2019.
Bu Vio, saya belum bisa share screen ini. Masih disable untuk share screen. Dimakan gitu. Ada kawannya Mbak Dahila. Dia makan lihat. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Siap, sudah Ibu. Baik. Oke, saya slideshow dulu. Oke. Jadi izin Bapak Ibu semuanya, ini tadi seperti saya sampaikan, hari ini kita sharing saja, nanti bisa diskusi-diskusi juga terkait dengan bagaimana pengalaman di Bapak Ibu semuanya dalam penyusunan modul pelatihan. Kalau di sini kami sebenarnya saat ini kami tengah merevisi begitu dasar Izin kebijakan Ibu, untuk. suaranya terputus-putus. Oh iya ya, Sinyal kita tuh sinyal. wait sebentar. Apakah sudah jelas, Bu Vio? Ya, sudah Ibu. Sudah Sudah. ya? Oke, semoga aman. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kami punya dasar kebijakannya itu adalah Perlan 5, cuma itu sudah terlalu lama ya Perlan 5-nya terkait dengan penyusunan modul. Eh, Kami saat ini dalam proses merevisi kebijakan tersebut, tapi isinya sebenarnya masih relevan. Jadi saya mengambil dulu nih Bapak Ibu sebelum kita nanti ngobrolin modulnya, ini saya ngobrol sedikit terkait dengan pengembangan kompetensinya. Jadi kan modul ini adalah salah satu alat gitu ya nanti sebagai tools dalam hal kita ketika melakukan pengembangan kompetensi baik itu yang formal, sosial maupun eksperensial. Tapi mungkin lebih utamanya nanti adalah di pelatihan pengembangan kompetensi yang bersifat formal gitu. Jadi kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu kalau di dalam Undang-Undang 20 2023 terkait dengan Undang-Undang ASN yang tadinya kita disebutkan adalah berhak mendapatkan pengembangan kompetensi, saat ini jatuhnya menjadi wajib melakukan pengembangan kompetensi. Dan pengembangan kompetensi tersebut, semua sistem pembelajaran itu, baik yang 10, 20, 70% itu, kita harus melakukannya di dalam sistem pembelajaran terintegrasi, atau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah corporate university seperti itu. Jadi nanti pembelajaran yang dibangun oleh Bapak Ibu itu akan terintegrasi baik dengan pekerjaannya ASN, dengan manajemen ASN, dan terhubung juga dengan pegawai ASN lain, lintas instansi maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pembelajaran yang kita lakukan di dalam pengembangan kompetensi tersebut. Nah, ini prinsip pengembangan kompetensi ASN yang saat ini kami coba untuk terus galakan ya Bapak Ibu. Jadi ada akses untuk semua
Jadi karena tadi dari sifatnya yang tadinya hak menjadi wajib, jadi jadi kita juga ada kewajiban gitu untuk memberikan atau menyediakan akses belajar yang lebih luas bagi semua ASN untuk belajar secara efektif dan efisien dan secara berkelanjutan. Kemudian pembelajarannya dilakukan dengan metode dan strategi yang berdampak gitu, yang benar-benar mampu memecahkan masalah dan memberikan peningkatan kinerja, baik bagi si pegawai itu sendiri dan ujung-ujungnya adalah bagi kinerja organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi para stakeholders. Kemudian secara efisien ini maksudnya nanti pembelajaran yang dilakukan mungkin nanti modul yang disusun tidak hanya berbentuk hard file gitu ya, tapi juga ada soft copy-nya yang dimasukkan ke dalam learning management system-nya Bapak Ibu begitu. Jadi nanti pembelajaran yang dilakukan atau pemanfaatan modul tersebut bisa dilakukan secara efisien karena kita mengoptimalisasikan penggunaan teknologi seperti itu. Karena kalau pembelajaran juga saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan pembelajaran metode blended learning gitu. Jadi sekarang kita tidak seluruhnya ada di dalam kelas, tapi ada pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara self learning, yang pembelajaran mandiri. Kemudian prinsip selanjutnya adalah integratif, jadi ada interaksi gitu ya, ada kolaboratif baik antara instansi pemerintah maupun non-pemerintah di dalam pengembangan kompetensi nantinya. Nah, kalau ini saya sedikit menyinggung Bapak Ibu karena pengembangan kompetensi sebenarnya kalau yang menjadi apa ya, pegangannya LAN gitu di awal itu tentu yang bersifat mandatori. Mandatori itu maksudnya adalah pelatihan misalnya Latsar, kemudian pelatihan kepemimpinan baik itu PKP, PKA, PKN 1 dan PKN 2. Kemudian pelatihan sosiokultural juga itu menjadi ranahnya LAN begitu, kewenangannya LAN. Nah, di dalam pengembangan kompetensi teknis ini kan Bapak Ibu masuknya ke pengembangan kompetensi teknis ya yang sifatnya adalah untuk memenuhi standar kompetensi teknis di tempatnya Bapak Ibu. Nah, kami juga punya dasar kebijakan, walaupun ini juga sudah sangat lama dan mungkin perlu kita lihat kembali terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Jadi kalau terkait dengan penyelenggaraan pelatihan teknis atau fungsional, LAN itu sifatnya hanya koordinasi begitu Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau untuk isi secara substansi itu memang harus diserahkan kepada instansi pembina teknis maupun instansi pembina apabila kita ngobrol tentang pelatihan fungsional seperti itu. Kemudian untuk beberapa pelatihan-pelatihan teknis yang bersifat menjadi nanti syarat surat kelulusan dan segala macamnya itu memang dimasukkan ke dalam sistemnya LAN begitu. Kemudian yang berkoordinasi secara langsung kepada kami adalah tentu instansi teknis dan instansi pembinanya. Jadi tidak semuanya seperti tadi secara substansi itu dipegang oleh LAN. Nah, ini yang biasa dilakukan adalah bagaimana sih cara menyusun pedoman pelatihannya secara umum gitu, bagaimana sih pengembangan kurikulumnya, pengembangan modul itu seperti apa, kemudian evaluasi itu seperti apa. Jadi yang sering dikoordinasikan oleh LAN terkait dengan pengembangan kompetensi teknis, termasuk salah satunya adalah penyusunan modul adalah bagaimana sih pengembangan modul itu tapi secara umum gitu Bapak Ibu. Jadi bukan secara substansi. Karena secara substansi ini Bapak Ibu dari Balai Banjarmasin sudah ada reviewernya yang sudah ahli ya dari Brawijaya dan dari Kementan. Nah, saya masuk ke modul pelatihan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami mungkin sama ya dengan Bapak Ibu semuanya, modul pelatihan itu adalah sebagai sebuah tools, begitu, sebagai sebuah alat pembelajaran yang komprehensif, isinya menyeluruh, kemudian terstruktur, dan itu dirancang untuk memfasilitasi proses belajar bagi peserta pelatihan. Jadi, si modul pelatihan itu menjadi sebuah unit terkecil dari sebuah mata pelatihan yang dapat berdiri sendiri. Jadi, modul itu terpisah-pisah masing-masingnya ya, sendiri-sendiri, kemudian dapat digunakan secara mandiri. Jadi, kalaupun tidak ada fasilitator atau widya suara yang memberikan pembelajaran, modul itu dapat digunakan sendiri oleh para peserta, begitu maksudnya di modul pelatihan ini. Nah, tujuan penulisan modul ada beberapa, Bapak Ibu, ini umum saja. Yang pertama adalah mengatasi keterbatasan waktu dan ruang yang dihadapi oleh peserta pelatihan. Ini terutama berlaku ketika
sama ya, nyambung dengan yang nomor 2 ketika pelatihan itu misalnya kita lakukan secara self learning gitu. Jadi ketika peserta harus belajar secara mandiri, tidak ada tidak ada pembagian-pembagian di dalam kelas di mana sinkronus gitu harus bertemu dengan fasilitatornya. Jadi untuk itu kita sediakan modul gitu. Jadi peserta dapat mempelajari dengan mudah semua pembelajaran, jadi tujuan pembelajarannya tetap tercapai dengan peserta mempelajari modul itu masing-masing sesuai dengan pace-nya mereka masing-masing, sesuai dengan kesempatan yang mereka punya masing-masing begitu. Karena prinsipnya self learning kan seperti itu ya. Kemudian juga untuk evaluasi diri, modul itu memungkinkan peserta untuk mengukur dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Karena biasanya di dalam modul kita kan ada soalnya, kemudian di belakang itu ada kunci jawabannya begitu. Jadi dia bisa tahu sampai sejauh mana dia bisa memahami dari hal mempelajari dan membaca modul tersebut. Kemudian modul juga merupakan suatu panduan terstruktur, panduan belajar yang terstruktur dan sistematis gitu. Jadi peserta kan biasanya kan ketika Bapak Ibu mengembangkan modul pasti mempertimbangkan ya, maksudnya di bab 1 itu apa, kemudian sambungannya itu harus mempelajari apa, peserta harus mempelajari apa. Jadi kan nggak mungkin loncat-loncat begitu karena itu akan membingungkan peserta begitu. Jadi memang modul itu akan menjadi sebuah panduan yang terstruktur dan sistematis bagi para peserta pelatihan. Kalau dalam tahapannya penyusunan modul, nih Bapak Ibu sebenarnya sekarang mungkin sudah sampai di validasi ya, udah review ya Bu Vio ya dan Bapak Ibu semua sudah divalidasi. Jadi ini sudah dilewati gitu sama Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kita ada analisis kebutuhan pelatihan dulu. Ini wajib ya kalau menyusun modul. Jadi Bapak Ibu harus menentukan dulu nih tujuannya ini modul disusun untuk apa begitu. Target pesertanya nanti untuk siapa. Kemudian materi yang akan disampaikan apa saja. Nah, ketika Bapak Ibu membuat analisis kebutuhan pelatihan, ini sudah pasti Bapak Ibu sudah punya kurikulum begitu kan ya. Jadi memang kita mulai dari kurikulumnya dulu, kurikulumnya sudah ada, tujuannya apa, targetnya siapa, materi yang akan disajikan apa saja. Termasuk Bapak Ibu di sini mungkin memisahkan, misalnya ya ini pelatihannya untuk PSM ya Bu Vio ya, fungsionalnya misalnya nih ada yang ahli muda, mungkin itu akan berbeda dengan ahli madya, itu akan berbeda dengan ahli utama maupun dengan ahli pertama begitu. Nah, jadi standar kompetensi yang akan dicapai tentu akan berbeda. Nah, itu akan masuk ke dalam ketika Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Termasuk kalau misalnya kita ngobrolin taksonomi Bloom, Bapak Ibu mau sampai C berapa begitu. C1, C2, apa mau sampai C6 yang menganalisis apa cukup sampai memahami saja seperti itu. Jadi di sini tentu Bapak Ibu sudah melakukan semuanya termasuk menyusun kurikulumnya dari kurikulum tersebut baru kemudian dilakukan kita mendesain modulnya. Jadi ini kira-kira strukturnya seperti apa nih si modul ini mau kita susunnya seperti apa? Mungkin outline-nya, semacam outline-nya begitu. Apa saja yang akan kita susun di dalam modul tersebut? Apa saja yang akan masuk ke dalam modul tersebut? Kemudian Bapak Ibu akan mengembangkan isinya. Ini yang dilakukan oleh para penulis ya. Akan dikembangkan isinya sesuai dengan tadi desain dan outline yang sudah dibuat di awal. Dalam mengembangkan isi tentu juga harus tadi ingat lagi ke tujuan penyusunan modulnya, apa target pesertanya siapa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sudah di tahap keempat nih, sudah divalidasi, sudah direview gitu. Jadi untuk memastikan apakah si modul yang Bapak Ibu susun itu memang sudah memenuhi standar kualitas dan efektivitas di dalam pelatihan. Apakah memang yang sudah ditulis itu ketika digunakan di dalam sebuah pelatihan atau dibaca oleh peserta itu memang kena ke tujuannya gitu, kena ke targetnya. Dan materi-materi yang disampaikan yang tadi kita siapkan di dalam desain modul, di dalam outline, apakah memang sudah masuk semua ke dalam ketika kita mengembangkan isinya. Kemudian baru ada evaluasi. Mungkin kalau evaluasi modulnya digunakan dulu gitu ya. Jadi nanti selain masukan dari reviewer, nanti ada perbaikan lagi kepada penulis. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan uji coba ke pesertanya. Begitu nanti kita lihat apakah pesertanya peningkatan kompetensinya benar-benar terlihat dari situ. Mungkin itu bisa menjadi bahan ketika kita melakukan evaluasi modul ini. Apakah bisa digunakan sebagai suatu alat yang tadi mencapai tujuan pembelajaran atau masih ada perlu hal-hal yang kita perbaiki. Seperti itu.
Nah, ada beberapa karakteristik modul Bapak Ibu yang kami coba untuk selalu ikuti ketika kita menyusun modul. Jadi yang pertama itu adalah komprehensif, jadi terstruktur dan lengkap seperti yang tadi saya sampaikan untuk memfasilitasi pemahaman peserta itu secara menyeluruh begitu. Jadi tidak setengah-setengah karena modul itu berdiri sendiri begitu Bapak Ibu. Modul itu mandiri. Jadi kita rancang sedemikian rupa sehingga peserta pelatihan dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan instruktur atau fasilitator karena model pembelajaran saat ini ada pilihan untuk self learning gitu. Jadi tanpa ada fasilitator ataupun widya suara seperti kalau kita ngobrol tentang pelatihan kepemimpinan misalnya, itu ada kompetensi-kompetensi dasar yang memang harus dipelajari sendiri oleh para peserta begitu atau kompetensi mata pelatihan pilihan yang harus dipelajari sendiri oleh peserta. Jadi modul yang kita rancang itu harus bersifat mandiri. Kemudian terstruktur, terorganisasi dengan baik, subbab, judul urutannya itu logis. Jadi peserta ketika membaca dan mengikuti pembelajarannya juga tidak bingung. Kemudian ada karakteristik yang interaktif. Jadi ada peserta memang merasa terlibat di dalam proses pembelajaran. Mungkin ada studi-studi kasus begitu yang dimasukkan. Jadi peserta tidak hanya membaca begitu ya, tidak hanya membaca secara satu arah, tapi juga ada atau pembahasan soal seperti itu, studi-studi kasus itu bisa lebih mendorong peserta pelatihan untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian juga harus terkini, jadi referensi sumber sama seperti kita menulis mungkin karya tulis ilmiah begitu ya kalau bagi teman-teman di universitas referensinya ada syaratnya misalnya lebih dari 5, kemudian nggak boleh lebih dari berapa tahun seperti itu. Jadi kalau yang udah sangat tidak sudah sangat lama, mungkin sudah tidak relevan, mungkin tidak kita gunakan sebagai referensi di dalam penyusunan modul. Kemudian terukur, ini biasanya kalau Bapak Ibu lihat modul-modul di dalam pelatihan kan ada indikator keberhasilan ya. Jadi ketika selesai mempelajari satu mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat apa gitu. Misalnya dapat menjelaskan, dapat menganalisa kasus. Nah, seperti itu suatu modul harus punya indikator keberhasilan yang bisa kita ukur begitu. Kemudian user friendly harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta pelatihan, kemudian juga mudah digunakan. Misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan modulnya secara soft file, dia bisa dibuka di berbagai gadget, misalnya seperti itu, di berbagai device, tidak harus misalnya tidak harus buka komputer dulu, misalnya bisa diakses dari handphone, misalnya seperti itu. Jadi lebih user friendly. Nah, ini sebenarnya sedikit pengulangan Bapak Ibu sama saja. Jadi modul itu ketika kita menyusun, mungkin ini bisa menjadi bahan juga bagi Bapak Ibu yang mereview apakah si modulnya sudah cukup instructional gitu ya, bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian dia utuh, struktur semuanya yang ingin dituju, yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu ada di dalam modul tersebut. Kemudian dapat dipelajari secara tuntas, jadi tidak kemudian modulnya nyambung begitu karena satu mata pelatihan itu harus satu modul biasanya ya kita independen terpisah antara satu modul dengan modul lainnya. Kemudian fleksibel yang tadi bisa digunakan dengan mudah, yang tadi nyambung dengan user friendly juga Bapak Ibu. Kemudian ada self assess, jadi ada instrumen atau alat ukur biasanya ini biasanya soal-soal latihan atau studi-studi kasus yang ada penjelasan atau kunci jawaban di belakangnya seperti itu. Kemudian modulnya juga menarik begitu pembahasannya dibuat disusun dengan lebih menarik, lebih banyak contoh mungkin begitu ya. Kalau jadi nggak semuanya teori yang berisinya biasanya seperti itu yang kita sampaikan kepada para penulis modul. Nah, ini masih sama, yang ini lebih detailnya lagi Bapak Ibu. Jadi kita menyusun modul itu disusun atas dasar analisis kompetensi. Yang tadi itu analisis kebutuhan ataupun analisis kompetensi. Jadi kita harus tahu dulu peserta setelah baca modul itu apa nih yang harus dicapai begitu. Standar kompetensi mana nih? Apalagi kalau pelatihan teknis biasanya kan standar kompetensi teknis itu sudah ada di dalam Stankom setiap jabatan ya. Kalau manajerial dan sosiokultural kan itu disusun oleh LAN baik dari kurikulum maupun modulnya sampai ke model pelatihannya begitu. Tapi kalau untuk
kompetensi teknis. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus ke dalam kompetensi teknis apa sih yang harus dicapai. Apakah itu modul ini merupakan jawaban untuk per satu-satu standkom teknisnya, atau ada beberapa standar kompetensi teknis yang Bapak Ibu gabungkan menjadi satu mata pelatihan dan dia jadi satu modul seperti itu. Ini di awal kita sudah melakukan ini. Kemudian ini tadi secara rasional sesuai dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Ini yang tadi ada indikator keberhasilannya seperti itu. Jadi setelah selesai peserta itu bisa apa, bisa mengerti apa, apakah cukup dimengerti saja, apakah sampai ke menganalisis. Kemudian ada contoh-contoh, latihan-latihan, contoh kasus seperti itu. Kemudian ditulis oleh pihak-pihak yang kompeten. Biasanya ini kalau kita ditugaskan oleh pimpinan, kalau di dalam pemerintahan ya biasanya ada penugasan-penugasan gitu sebagai penulis modul, karena ada kaitannya juga mungkin ini dengan administrasi begitu Bapak Ibu, jadi kita masukkan bahasanya seperti itu. Ini tadi terkait dengan sumber pustaka yang digunakan. Kita punya cross referensi ya, biasanya mungkin Mbak Istika Nita lebih ahli ini untuk hal-hal seperti ini di universitas. Biasanya kita minimal 5 referensi, penerbitannya tidak lebih dari 10 tahun sebelum modul ditulis, jadi masih relevan dengan ilmu yang berkembang saat ini gitu. Begitupun ketika Bapak Ibu menggunakan peraturan dan perundangan, nanti kita cek juga apakah si peraturan perundangannya itu kebijakan-kebijakan tersebut masih berlaku atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan sampai kayak misalnya undang-undang tentang ASN aja udah ganti, misalnya nanti RPP-nya udah keluar lagi yang baru, tapi itu masih kita jadikan sebagai acuan gitu. Atau misalnya Bapak Ibu sudah punya standar kompetensi terbaru, tapi kita masih menggunakan standar kompetensi yang lama seperti itu. Bahannya up to date sesuai dengan tuntutan perkembangan, baik itu perkembangan ilmunya sendiri, perkembangan kebutuhan kompetensinya, atau misalnya perkembangan teknologi yang saat ini terus berlangsung gitu. Ini yang terakhir, modul disusun mengacu kepada kurikulum. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan begitu Bapak Ibu yang tidak bisa kita lihat by part gitu ya, satu-satu, karena memang ketika kita menyusun analisis kompetensi di sini, ini tentu akan menghasilkan kurikulum begitu. Harus mencapai apa? Di kurikulum ya, Bapak Ibu melakukan taksonomi Bloom, semuanya itu tentu akan menghasilkan sebuah kurikulum di sini. Ketika sudah keluar kurikulumnya, keluar mata pelatihannya apa saja, dari mata pelatihan itu Bapak Ibu mungkin ada yang menyiapkan RP-nya, RBPMP-nya seperti itu. Nah, dari situ baru kita serahkan kepada penulis modul begitu. Jadi kalau Bapak Ibu penyelenggara pelatihan, ini semuanya dilakukan oleh para penyelenggara begitu. Analisis kompetensi, kurikulum, kemudian menyiapkan rancangan pembelajarannya seperti apa, strategi delivery-nya seperti apa, baru nanti dikomunikasikan kepada penulis modul untuk menyusun modul sesuai dengan tadi rambu-rambu yang sudah kita punya di awal. Seperti jadi ketika penulis modul menyusun itu enggak melenceng kemana-mana seperti itu. Ini format, saya masih melampirkan format yang lama, Bapak Ibu, yang di Perlan 5. Format penulisan modul itu biasanya kalau kami di LAN itu ada halaman sampul. Jadi ada judulnya, nama pelatihan, nama penulis modul, nama instansi, kota, tahun penyusunan. Kemudian ada kata pengantar, biasanya ada lembar pengesahan ya, yang ditandatangan kayak gitu di depan. Nanti ini menceritakan ruang lingkup modul, kemudian kompetensi yang ingin dicapai apa. Biasanya ditandatangani oleh lembaga pelatihan, si penulis modulnya. Kemudian ada daftar isi, ini teknis sekali Bapak Ibu, ada daftar isi. Kemudian ada daftar informasi visual, jadi misalnya modulnya ada tabel, gambar, grafik, diagram, itu ada daftar informasi visualnya. Ada daftar lampiran, kalau misalnya Bapak Ibu banyak memasukkan lampiran ke dalam itu, jadi kita masukkan di awal ya, ada daftar-daftar lampiran. Kemudian ada petunjuk penggunaan modulnya. Nah, ketika menulisnya juga seperti ini, di pendahuluan itu ada latar belakang, biasanya ada alasan penulisan modulnya apa, pentingnya modulnya, kemudian kaitan modul dengan pengalaman peserta, kegunaan modul dengan ruang lingkup pekerjaan peserta, keterkaitan modul dalam satu rumpun pelatihan yang sama, kemudian ada tujuan pembelajaran,
memuat kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang diharapkan setelah mempelajari modul. Ada deskripsi singkat dijelaskan, jadi ruang lingkup isi modul itu apa, kemudian maksud penulisannya apa, eh, gambaran menyeluruh lah intinya di deskripsi singkat itu isinya apa. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada materi pokok dan sub materi pokok biasanya. Jadi materi pokok itu ada berapa sih isinya di dalam satu bab itu biasanya ada materi pokok, ada judulnya, indikator keberhasilan, uraian dan contoh, latihan, rangkuman, evaluasi, ada umpan balik dan tindak lanjut. Begitu seterusnya. Ketika Bapak Ibu punya beberapa materi pokok di dalam satu modul tersebut. Kemudian di uraian materi ini isinya adalah narasi ya, fakta, data, konsep, bisa prinsip, teori, kemudian ada contoh-contoh kasus seperti itu yang bisa disajikan baik secara narasi maupun secara eh, gambar begitu Bapak Ibu. Ini terakhir nanti di belakang biasanya ada penutup bicara tentang evaluasi kegiatan belajar mengajarnya, umpan balik, kemudian ada kunci jawabannya karena yang tadi ya bersifat self-assess, jadi peserta bisa latihan soal di sana, terus dia bisa ngecek jawabannya benar atau tidak, seperti itu. Kemudian ada daftar pustaka, referensi yang digunakan, kemudian juga biasanya kita melampirkan glosariumnya, Bapak Ibu, jadi penjelasan kata-kata yang mungkin ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan begitu di dalam modul. Nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam glosarinya. Sudah selesai. Nah, Bu Vio, mungkin begitu dulu dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky buat paparannya. Tadi bisa kita garis bawahi ya, jadi beberapa hal yang memang sudah kita lakukan pada saat penyusunan modul kemarin bersama teman-teman Balai. Itu salah satunya kemarin ada perbaikan yaitu adanya update kebijakan. Terima kasih Bapak Mawardi kemarin sudah menambahkan terkait update kebijakan terbaru terkait lahan gambut. Kemudian ada juga update gambar-gambar yang terbaru, tabel terbaru sehingga saat pembelajaran masyarakat itu dapat melihat bayangannya adalah berikut adalah kebijakan-kebijakan terbaru dan gambar-gambar yang dapat mereka jadi visualisasikan yang terbaru seperti ini gitu. Terus untuk terkait penulisan, penyusunan oleh orang yang memang kompeten di bidangnya, itu insya Allah kemarin juga sudah kita lakukan karena kemarin Balai pun juga sudah menggandeng dari pihak BSIP yang mana mereka memang kompeten dalam hal lahan rawa yaitu lahan gambut tersebut. Kemudian membuat contoh-contoh yang relevan itu kemarin juga insya Allah sudah tercantum dalam modul kami. Jadi tadi beberapa hal yang saya catat yaitu tujuan penulisan modul itu adalah mengatasi keterbatasan, terus peserta dapat belajar mandiri, terus terdapat evaluasi, terus panduannya juga terstruktur. Terus untuk tahapan penyusunan ya benar sesuai yang tadi disampaikan oleh Ibu Rizky tadi bahwa saat ini kami dalam tahap validasi modul karena kita sudah direview dari dua pihak yang sesuai dengan bidangnya yaitu dari Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian dan juga dari BSIP Lahan Rawa Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk evaluasi modul tadi di sini Ibu menjelaskan ini salah satunya tadi harus sudah melalui uji coba peserta dulu ya Ibu ya. Jadi setelah dari uji coba peserta kami dari pihak penyusun dan yang memberi pelatihan yaitu Balai dapat mengetahui ada beberapa hal mungkin nanti yang bisa jadi masukan untuk berikutnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman Balai ataupun dari Pak Royat dan Bu Aya, dipersilahkan. Bu Eli silahkan. Baik. Udah, belum ya? Baik, terima kasih Mbak Vio. Terima kasih Bu Rizky. Perkenalkan saya Eli. Saya juga ada di modul
budidaya ternak itik yang ingin saya tanyakan. Kan kami sebagai tim validasi ya, mereview modul ini yang telah dibuat oleh Balai Banjarmasin. Untuk kami saat nanti kan sudah jadi nih, sudah mau jadi finalisasi. Apakah tim kami ini dimasukkan di dalam desain seperti yang kontributor editor, kemudian atau di bagian penyusun atau bagaimana? Karena kan memang kita terlibat seperti misalnya Bu Istika Nita gitu kan, dia juga terlibat memasukkan tambahan materi. Apakah dimasukkan ke dalam eh, apa tim penyusun atau tidak? Bagaimana seperti itu, Bu? Makasih Bu Eli pertanyaannya. Jadi ini apakah nama-nama reviewer itu dimasukkan ke dalam ketika kita bikin yang tadi cover modul, yang judul modul seperti itu ya? Kalau ya bener ya kayak gitu ya. Nah kalau di kami ada Ya reviewer benar, yang Bu. ada reviewer yang kita masukin Bu. Kita masukkan reviewer itu ke dalam eh, nama-nama yang tadi ada di bagian depan modul begitu. Jadi ada penulis modul, kemudian ada reviewernya begitu. Bahkan kadang kami memasukkan juga ada teman-teman yang khusus melakukan layout dan desain sampul, misalnya seperti itu kan biasanya orang yang berbeda ya. Karena nggak kepegang nih sama penulis, biasanya untuk hal-hal teknis yang kayak gitu, itu juga kadang kita masukkan ke dalam yang sampul itu. Gitu. Berarti di state-nya reviewer ya, Bu, Iya, reviewer untuk biasanya. Bu Isti. Mungkin nanti bisa dilihat lagi apakah ini jatuhnya seperti editor. Jadi kadang ada yang bikin namanya editor, ada yang namanya reviewer begitu. Kalau memang reviewer, Oh, menurut saya kita reviewer aja yang masukin ininya namanya. kalau editor kan kami pihak PPSDM gitu ya. Mm-mm, Apakah kami mm-mm. berarti dimasukkan di tim editor berarti ya? Lebih ke fungsinya Bu Eli lebih banyaknya di reviewer ya kayaknya ya, lebih ke isi substansi ya. Kalau reviewer Bu Istikanita dan Pak Oh Mawardi. iya, Kalau kami bagian editornya setelah iya. selesai dari Pak Mawardi dan juga Bu Istikanita, kami yang Terakhirnya ke mengedit Bu kembali Eli gitu. gitu ya. Oke. Berarti emang yang Iya, reviewer dimasukkan saja nama Pak Mawardi dan Bu Istikanita, nanti Bu Eli dan tim masuk ke yang editornya seperti itu. Nggak apa-apa. Oke, baik-baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin Mbak Vio, boleh bertanya? Ya, Halo? silakan Ibu Titi. Ya, terdengar ya suara saya? Dengar Ya, Ibu. terdengar Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Izin Bu Rizky, izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Eli tadi. Perkenalkan mungkin dulu sebelumnya saya Titi dari Balai Banjarmasin, Bu Rizky. Melanjutkan pertanyaan Bu Eli tadi. Eh, jadi tim reviewer, tim editor gitu ya, tim penyusun ada masuk di sana. Nah, untuk tim editor atau tim reviewer itu apakah ada aturan ya dalam penyusunan modul itu batasan jumlahnya gitu? Apakah itu diatur atau sebanyak-banyaknya tidak masalah? Memang banyak misalnya yang mengedit atau yang mereview gitu. Karena eh, jadi kronologisnya mungkin seperti ini ya Bu Rizky. Jadi sebenarnya modul lahan gambut ini adalah diinisiasi oleh kami dari Balai Banjarmasin untuk menyusun karena kebutuhan di Balai Banjarmasin itu ada yang namanya pelatihan kekhususan balai. Nah, sementara dari kementerian sendiri belum menyusun modul itu gitu karena kebutuhan kami. Jadi saya nggak tahu juga ya ini ya secara aturan sebenarnya apakah kita bisa dituliskan di sana nih Mbak Bu Eli sama Bu Vio, Balai Banjarmasin sebagai tim penyusun modul. Sebenarnya kalau dalam aturan secara SOTK Kementerian bahwa penyusun itu sebenarnya di UK 1 di Kementerian, mungkin PPSDM sebenarnya yang harus memfasilitasi kami gitu ya. Tapi karena belum ada dan kebutuhan di balai cukup mungkin kami juga tidak bisa menunggu-menunggu lagi gitu. Jadi kami menginisiasi, makanya kami menggandeng Pak Mawardi dan tim dari Kementan, begitu Bu Rizky. Jadi di kami juga ada yang namanya editor gitu. Editor yang mengedit sebelum direview oleh tim PPSDM, kita edit, pengeditan di kami juga ada gitu. Nah, seperti apa kalau misalnya
artinya tim editor itu nanti ada dari PPSDM, ada dari Balai Banjarmasin gitu kan ya. Kemudian apakah itu dibatasi dalam aturan penyusunan modul jumlah orangnya gitu. Itu pastinya nanti mungkin akan terlihat banyak gitu kan ya. Karena memang banyak yang mengedit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Kalau untuk kewenangan penulisan mungkin bisa dikomunikasikan nanti di internal gitu ya Bu Vio dan Bu Titi ya, maksudnya memang ini sesuai dengan kebutuhan gitu, tapi kalau kita menunggu itu akan terlalu lama. Kalau menurut saya selama yang ditulis di dalam modul itu tidak keluar dari kebutuhan kompetensi yang akan dicapai itu tidak masalah, tapi mungkin itu nanti bisa diobrolin gitu. Karena tadi Ibu bilang ini kan jadinya pelatihan khususan balai, tapi harusnya yang bikin ada yang dari pusat seperti itu kan ya. Mungkin itu nanti bisa dikomunikasikan. Nah, kalau untuk terkait dengan editor dan reviewer, kalau dari kami sebenarnya tidak ada jumlah maksimal atau minimalnya, Bu Titi. Cuma mungkin begini, ketika kita ngobrolin administratifnya nih, ada nggak dampak efek administratif yang maksudnya ini ke anggaran ya Bu ya, maksudnya teknis sekali gitu, teknis administratifnya. Apakah misalnya ketika penyusunan modul ini kita punya anggaran untuk 2 orang reviewer begitu. Jadi kan karena misalnya nanti itu kan pasti menjadi bukti nih, ini reviewernya yang ditulis begini, yang dibayarkan, nah mungkin lebih ke sana begitu Bu. Karena kalau dari jumlah, dari kami itu tidak ada begitu. Jadi termasuk pun misalnya editor begitu, editornya itu ada berapa orang sih editornya. Nah, itu mungkin nanti kaitannya ke sana begitu, teknis administratifnya. Apakah ada efek ke administrasinya begitu. Apabila ada, mungkin misalnya yang melakukan editornya ada misalnya 3 orang, tapi secara anggaran itu misalnya adanya cuma 2 orang. Mungkin yang dimasukkan 2 orang, tapi nanti belakangnya nanti diatur lagi sama Bu Vio dan teman-teman, Bu Titi dan teman-teman. Mungkin seperti itu Bu. Tapi kalau secara jumlah tidak ada sebenarnya. Secara iya, kalau dari kami nggak ada. Cuma sering ingatnya kayak gitu. Coba ingat nanti ada efeknya nggak, ada dampaknya nggak ke anggaran gitu, teknis administratif. Mungkin seperti itu aja Bu. Gitu ya Bu Titi ya. Baik, terima kasih. Iya, Iya. berarti sama ya Bu Rizky ya dengan tim penyusun juga ya. Artinya kalau misalnya itu banyak gitu, tidak masalah secara aturan penulisan. Tadi mungkin dampaknya hanya ke administrasi saja gitu. Betul, betul. Tapi kalau yang nulisnya banyak, PR-nya menyatukan si penulis-penulis ini tentu akan lebih sulit ya, Bu. Kalau misalnya jadinya tim begitu. Biasanya kalau ke perorangan itu lebih fokus biasanya langsung 1 orang yang menulis. Walaupun kalau kita bicara modul, bicara ini kan penulis ada yang modelnya tim juga sebenarnya gitu. Gitu Bu Titi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana Bu Eli? Tidak, karena ini kan juga berkaitan 2 modul juga ya, modul etik dan juga gambut, karena memang benar seperti yang disampaikan Bu Titi, yang menginisiasi dari penyusunan ini sendiri itu dari Balai Banjarmasin, yang kemudian menggandeng dari pihak Kementan, dan itu sudah ada masing-masing yang expert di bidangnya tersebut. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Layat? Ibu Bio, mohon izin bolehkah saya sedikit Oh iya, silakan Bapak komentar Mawar. sebelum memberi ruang roket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bio, Ibu Rizky ya. Saya sedikit saja mungkin merespon. Kebetulan saya ini lagi di rumah sakit Morong. Saya ini kemarin kejepit pintu kapal waktu di lapangan. Yang pertama, jadi mungkin apa yang disampaikan dari LAN ini sebenarnya sangat bagus. Seharusnya memang disampaikan di awal, mungkin ya. Di awal sebelum pembuatan modul, mestinya sudah disampaikan aturan-aturan seperti itu, sehingga pembuatan modulnya itu lebih bagus, lebih mengena sesuai dengan aturan pembuatan modul yang disosialisasikan oleh pihak LAN. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ingin saya juga sampaikan. Yang pertama untuk tadi updating untuk
referensi, memang untuk referensi itu terakhir yang saya ikuti itu memang ada yang boleh tidak dibatasi selama itu memang tidak ada yang menuliskan atau memang itu masih relevan. Yang kedua, memang harus disertai juga dengan referensi yang terbaru. Nah, misalnya contoh ya di kedokteran itu teori Moore, Dr. Moore itu masih tetap ditulis ketika kita bikin referensi. Kemudian bahkan di majalah Al-Khawarizmi tentang optik juga boleh di nanti ini referensi yang baru. Ini saya referensi 2002 saya masukkan juga. Suaranya Nah, cuman terputus-putus, Pak, dalam izin. suaranya masih nyambung, Bu? Agak putus-putus, Pak Muwardi. Sudah kedengaran? Nah, sekarang Oh udah ya, jelas. oke. Sudah jelas? Nah, Sudah. jadi yang saya ingin tanyakan tahun untuk tadi yang updating tadi untuk gambar misalnya ya. Nah, itu apakah ada aturan supaya kelihatan updating? Misalnya gambar itu kan saya ambil tahun 2024, bahkan ada yang bulan Maret. Ya, jadi hanya berapa bulan lah ya. Sambil menulis karena kami penelitian gambut. Jadi saya masukkan terakhir. Nah, apakah itu harus juga dicantumkan tahun dan lokasinya? Karena kan melihat gambar itu supaya itu update, itu kan harus ada tahunnya ditulis kan gitu ya, sama lokasinya. Nah, itu apakah harus begitu? Tapi ada juga gambar yang tidak ditulis gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu juga disampaikan. Kemudian beberapa tadi yang disampaikan oleh Ibu Rizky tentang studi kasus ya. Saya cuma menyampaikan beberapa contoh studi kasus yang di Kalsel gitu kan. Misalnya tentang KHLHK, Kesatuan Hidrologi Gambut, KHG. Nah, itu kalau saya kena pesannya dari tim modul ini tidak hanya digunakan di Banjarmasin, tapi digunakan seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang kita ingin menulis kasus itu bingung juga. Nah, kalau saya hanya mengangkat Kalsel saja, mungkin banyak kasusnya. Ini Kalsel cuma jadi regional jadi bentuknya, jadi daerah gitu ya. Nah, padahal ini pingin modul ini nasional. Nah, ini mungkin arahan juga. Apakah studi kasus itu boleh kita hanya per daerah saja? Karena studi itu nggak mungkin kita angkat tidak daerah, karena kasusnya harus per daerah. Kecuali nanti kalau ditulis semua kebanyakan lagi, Bu. Ada mungkin dari Kalbar, ada dari Aceh, ada dari itu memang gambar-gambar itu juga saya ambil, ada yang dari Aceh gambar itu, ada yang memang saya ada penelitian gambut di Aceh, ada yang di Kalsel, memang kebanyakan di Kalsel. Supaya itu modulnya nasional gitu, Bu. Nah, jadi itu mungkin arahannya. Jadi kalau gambar itu, Bu, update-nya itu memang harus ditulis. Kalau nggak ditulis nggak tahu itu gambar yang 10 tahun lalu pun bisa kelihatan baru kan gitu. Mas saya masih punya banyak gambar-gambar yang 10 tahun yang lalu itu. Nah, jadi apakah juga harus gitu ya? Karena relevan tidaknya itu memang harus ditulis tahunnya itu dan pengambilan. Mungkin itu, Bu. Jadi terima kasih sekali ya, ini modulnya juga bagus. Terakhir nih, Bu ya, saya lupa nih terakhir. Untuk modul itu apakah ditulis dengan bahasa yang populer gitu ya? Karena kalau Ibu pernah baca Trubus, itu kan enak dibaca ya, Bu ya. Nah, saya sempat menawarkan kepada kepada kawan-kawan di Balai Desa ini, apakah mau saya joinkan dengan sahabat saya yang di Trubus, karena saya punya kenalan penulis Trubus, Bu. Nah, sehingga modul itu enak dibaca, seperti menulis bahasa Trubus gitu ya. Nah, ini juga mohon arahannya, apakah cukup seperti itu aja? Apakah perlu kita menggandeng teman sahabat saya itu yang termasuk tim Trubus dulunya? Kayaknya masih aktif sih di Trubus beliaunya.
Karena beberapa kali saya kerja sama dengan beliau, memang tulisan kita itu berubah dan jadi nyaman dibacanya. Nah, gitu. Oke, itu saja, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ibu Rizky. Terima kasih. Demikian mungkin dari saya. Mohon maaf, saya lagi di rumah sakit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi. Bu Vio, saya langsung aja ya, Bu Vio. Ya, silahkan Ibu. Nih teman-teman Balai Banjarmasin beruntung nih dapat reviewer kayak Pak Mawardi nih, komprehensif sekali catatan dan masukannya, begitu juga reviewnya pasti yang update-update tadi juga dari Pak Mawardi ya. Yang pertama saya sepakat dengan Pak Mawardi, memang mungkin penyampaian terkait dengan penyusunan modul ini walaupun sebenarnya juga umum begitu ya, mungkin untuk kedepannya mungkin kita bisa ketemu lebih awal begitu, karena yang tadi ya Pak Mardi sampaikan, ini kita sebenarnya sudah sampai di tahapan validasi begitu, dari tahapan validasi modulnya. Tapi nggak masalah, karena tadi ceritanya Bu Vio, ceritanya Bu Eli, Bu Titi itu semua step-stepnya itu dilakukan semua kok, tidak ada yang terlewat begitu dari awal kebutuhan kompetensinya apa sampai akhirnya ini modul disusun oleh teman-teman di Balai Banjarmasin. Kemudian updating referensi, mungkin ini saya nanti bisa dibantu juga oleh Mbak Istikanita ya, kalau dari akademisi itu seperti apa gitu Mbak, kita bisa diskusi aja, karena kalau di kami memang mungkin ada kaidah-kaidah ilmiah yang kita gunakan gitu dalam penulisan modul ya Mbak ya, maksudnya ada cross referensi, kemudian ada kalau kita bikin jurnal juga kan berapa tahun sih bolehnya, bikin tesis, bikin disertasi begitu kan, berapa tahun bolehnya yang masih berlaku. Kemudian kalau di kita biasanya kalau kita bikin tuh misalnya nih ada gambar nih Pak Mawardi dan Bapak Ibu, pasti di bawahnya ada keterangannya gambar apa, sumber apa, tahun berapa, biasanya memang seperti itu. Jadi kita tahu, kayak kata Bapak tadi kan kalau datanya mungkin Bapak datanya selalu update, jadi memang ada data-data yang bahkan bulan Maret begitu 2024 baru diambilnya. Itu kalau menurut saya tidak apa-apa untuk dituliskan di keterangan bawah gambar. Biasanya kalau tabel kan namanya di atas, kalau gambar biasanya kita tulis di bawah seperti itu. Kemudian terkait dengan studi kasus, kalau menurut saya Pak, sebenarnya nggak masalah studi kasusnya hanya terjadi yang di Kalsel begitu. Karena memang kita sebenarnya nggak pengen ada kasus di seluruh daerah sih sebenarnya, begitu kan ya. Jadi memang studi kasusnya ini yang Bapak ambil misalnya terjadinya di Kalimantan Selatan, tapi tidak menutup kemungkinan itu semuanya digunakan oleh secara nasional begitu. Memang ini kasusnya terjadi di sana, seperti itu. Cuma ketika teman-teman melakukan analisis, ketika nanti misalnya Bapak Ibu dari menjelaskan kasus, kemudian mungkin ada analisis yang harus dilakukan oleh peserta atau yang membaca modulnya begitu. Dan itu mereka bisa mengkontekstualisasikan dengan kondisi yang ada di Kalsel gitu kan, karena memang kasusnya terjadinya di sana gitu. Kasusnya tidak terjadi di misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat seperti itu. Itu nggak masalah. Kasusnya terjadi pun di Kalimantan Selatan, itu bisa tetap digunakan secara nasional, karena ketika melakukan analisis peserta akan menyesuaikan itu kalau menurut saya. Jadi ketika pun misalnya kami membuat kasus ketika evaluasi akademik, misalnya di dalam pelatihan kita membuat kasus terkait dengan kebakaran hutan di Riau yang kena sampai ke Singapura begitu. Nah itu tapi kan misalnya pelatihannya kita lakukannya ada di Maluku begitu, itu nggak masalah begitu, karena yang kita lihat adalah nanti analisis dari pesertanya, jadi bukan ke lokasi di mana kasus itu terjadi begitu, itu nggak apa-apa. Bahkan ini udah bagus nih Pak Mawardi udah masukin kasus ya, ada kasus-kasus terbaru yang terjadi di Kalimantan Selatan misalnya seperti itu. Kemudian, ini mungkin nanti bisa dari Mbak Istika juga menambahkan ya, maksudnya kita diskusi, kalau bahasa yang digunakan di dalam modul, kalau menurut saya itu sangat tergantung kepada nanti yang menggunakan modulnya siapa, begitu Pak. Jadi modul ini nanti ditujukannya untuk siapa, begitu ya, yang akan membaca, yang akan memanfaatkan modul ini siapa. Mungkin memang ada beberapa bacaan yang lebih gampang gitu masuknya, lebih gampang diterima oleh peserta ketika dia menggunakan bahasa populer seperti itu. Yang penting ketika menggunakan bahasa populer pun kita punya indikator atau tujuan yang jelas yang akan dicapai begitu. Jadi mengevaluasi peserta memang ada penambahan kompetensi di situ begitu. Ketika kita mengevaluasi lagi, ketika di dalam pelatihan kan biasanya ada misalnya Bapak Ibu menggunakan post-test dan pre-test begitu ya.
Jadi ada peningkatan kompetensi di sana begitu. Sebenarnya nggak masalah menggunakan bahasa populer. Jadi tergantung ini nanti sasaran yang ditujunya siapa. Ketika Pak Mawardi dan tim merasa kayaknya ini pesertanya masih lebih, misalnya nih masih teman-teman yang masih lebih muda-muda, kayaknya lebih enak nih kalau pakai bahasa yang populer, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi ada kaidah-kaidah tadi ya, misalnya pakai bahasa yang ada istilah-istilah asing kita miringkan, itu udah lebih ke teman-teman editor nanti begitu. Kalau pembahasaan, kalau menurut saya tidak masalah selama itu memang tujuannya adalah untuk mencapai siapa nih yang mau membacanya nanti, kira-kira mereka akan lebih pahamnya seperti apa. Mungkin untuk beberapa jenis pelatihan begitu, ada yang kayaknya kita sebaiknya menggunakan bahasa formal begitu dengan pendekatan kebijakan misalnya seperti itu. Itu kalau dari saya, Bu Vio, saya boleh izin langsung ke Bu Istika ya, siapa tahu ada tambahan-tambahan terkait dengan yang tadi, termasuk referensi, updating Ya, referensi, ya, pembahasan gitu. ya. Terima kasih Bu Rizky dan Bapak Mawardi, juga teman-teman Balai tadi atas masukan dan apa ya, tadi terkait apa yang disampaikan Bu Rizky itu mendapat tanggapan yang cukup positif dari teman-teman Balai, Bapak Mawardi, dan mungkin tadi yang disampaikan Bu Rizky terkait tadi yang masih kita bahas yaitu sumber pustaka dari 5 sampai 10 tahun terakhir. Mungkin dari Ibu Istikanita akan menambahkan seperti itu. Kami Ya, persilahkan. baik, terima kasih Mbak Bia dan juga salam kenal Bu Rizky. Ini baru kita jumpa pertama kali ya. Di sini perkenalkan, nama saya Istri Kanita. Saya dari spesifiknya itu dari Departemen Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Nah, mungkin menyambung dari apa yang dijelaskan oleh Bu Rizky sebelumnya. Jadi mungkin gini, kita harus memahami terlebih dahulu jikalau memang keberadaan modul ini itu menjadi salah satu perangkat pembelajaran gitu ya. Yang namun di mana tujuan dengan adanya modul ini adalah mempermudah secara teknis, yang dimana tentunya bagaimana isi dalam modul itu tentunya tidak seberat teorinya pada textbook gitu ya. Jadi tetap kaidah-kaidah ilmiah ini harus diikuti. Namun jikalau khususnya misalkan tadi dalam beberapa sumber atau tata bahasa dikombinasikan dengan bahasa populer tidak menjadi masalah gitu ya, boleh. Itu memang mempermudah secara teknis, tapi bukan berarti nanti kemasannya langsung ke semuanya ke populer. Kalau seperti itu nanti menjadi kamar yang berbeda ya, bukan lagi menjadi tulisan ilmiah gitu. Dan kemudian yang berikutnya terkait dengan sumber citasi, ini memang kalau dalam kaidah ilmiah lebih bagus kalau terupdate, misalkan 10 tahun terakhir itu memang maksimal gitu. Nah, namun pada topik-topik tertentu, misalkan memang metode-metode secara spesifik kita mengukur atau mungkin kita menganalisis, jikalau memang untuk dasar metodenya masih relevan, misal pada tahun 60-an juga tidak ada masalah. Jadi tidak selalu semua bahan kajian itu kita harus menggunakan yang 10 tahun terakhir. Kita harus mencermati terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu apa ya panjang, karena kalau misalkan terlalu panjang itu nanti justru tidak menjadi informatif serta kurang atraktif gitu nggih kalau dibaca oleh peserta. Gitu saja sih. Terus kemudian juga mungkin menyambung dari Ibu Rizky sebelumnya. Jadi memang mungkin karena ini masih mengawali untuk penyusunan modul, ya kita lakukan modul secara konvensional terlebih dahulu. Jikalau memang dari susunan modul ini nanti sudah stabil, bisa mulai misal tahun depan dikembangkan terkait dengan digital gitu ya, modul digitalnya seperti apa. Karena untuk pengembangan pembelajaran ini bagaimana metode maupun media ini saya rasa sudah dan terus berkembang. Jadi tidak hanya kita satu arah di mana tentornya yang memberi materi, tapi itu bisa juga dikembangkan. Dan terakhir, mungkin sebagai saran, karena apapun ini modul merupakan bentuk dari karya ilmiah, nah untuk nanti legalitasnya mungkin bisa juga kalau sempat bisa diuruskan terkait dengan hakinya maupun ISBN-nya. Karena ini ISBN-nya kan ya. Iya, betul. ini kan karya yang ini ya cukup ini ya sangat bekerja keras untuk menyusun ini, buah pikiran dari banyak orang. Saya rasa untuk penghargaan dari karya ini bisa diuruskan untuk ISBN-nya maupun hakinya. Itu saja sih Eman, karena kalau misalkan tidak sampai pada tahap itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Istika masukannya. Jadi tadi istilahnya tadi sama satu suara ya dengan Pak Mawardi dan juga Ibu Rizky terkait tadi penulisan populer itu bisa, namun tetap harus memperhatikan pesertanya siapa dan tidak bisa semuanya dari isi modul itu dipopulerkan. Tadi nanti jadi bisa apa ya bahasanya tadi bisa jadi berubah tidak jadi modul ya Bu ya. Bisa Bahasa jadi itu artikel bahan takutnya bacaan nanti. apa ya Betul. istilahnya ya seperti bahasaan populer seperti itu. Dan tadi untuk sumber pustaka juga, tadi Pak Mawardi juga menanyakan, apakah yang dipakai tadi, kalau ada yang lebih dari 5-10 tahun, bagaimana? Tadi Ibu Rizky dan juga Ibu Istikanita tadi menyampaikan hal yang sama, bahwasanya jika memang metode belum ada yang update dan masih relevan bisa dipakai, bisa tetap dimanfaatkan. Seperti itu. Maksudnya ada dasar mengapa kok memakai sumber pustaka itu lebih dari 5 atau 10 tahun karena memang masih relevan seperti itu. Tapi diharapkan jika memang sudah ada ilmu atau materi yang lebih update bisa dipakai yang 5 atau 10 tahun tadi. Karena itu tadi kan yang memakai karena modul kita ini untuk masyarakat dan teman-teman balai yang melatihkan. Jadi harapannya masyarakat ini sendiri juga mengetahui dari modul ini tadi bahwasanya oh ilmu terupdate seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya kemarin Pak Mawardi itu juga benar-benar mengoreksi, meneliti bahwasanya ternyata ada kebijakan yang harus diupdate, beliau menambahkan seperti itu. Dan seperti ada gambar-gambar, tabel-tabel, nanti insya Allah dari teman-teman PPSDM nanti akan menambahkan ya Pak Mawardi terkait tahun dan itu sumbernya dari mana. Insya Allah nanti teman-teman akan menyisir lagi dan menambahkan lagi. Sehingga nanti ketika itu disampaikan kepada masyarakat, itu jelas-jelas dapat dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya sumbernya dari mana dan tahun berapa masyarakat mengetahui seperti itu. Mungkin ada masukan lagi atau tambahan lagi dari Bu Zahra, Pak Royat, Ibu Santa, teman-teman balai, mungkin Ibu Vita atau Bu Titi, Kak Mary, kami persilahkan. Mumpung ini kita kedatangan narasumber yang terkait modulnya ya, terkait tanya beliaunya memang expert di hal ini. Kami persilahkan. Oke, izin Mbak Vio. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang secara langsung. Tetap semangat ya, masih semangat. Nah, mohon izin Bu narasumber, yaitu Bu Fitria ya, dari LAN. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar apa dari penyusunan modulnya, sangat-sangat antusias banget ini kita. Dan mau izin kepada Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan sama petanya, yaitu dari Mbak Eli sama Bu Titik ya, terkait nanti gimana tim penyusunannya dimasukkan dalam modul ya. Nah, kembali lagi mohon izin bukan berarti saya menjawab juga, cuma menyampaikan aja kalau secara umum bahwa dalam pembuatan modul ini kan endingnya adalah nanti di BPSDM. Nah, BPSDM berarti kan nanti yang akan bertanda tangan sepenuhnya adalah Bu Kepala Badan gitu. Nah, nanti di dalamnya ada terperinci apa tidaknya, berarti kan nanti perlu disaringkan lagi dalam artian itu, atau kita lihat juga di perkabadannya apa akan dituangkan di situ gitu. Tapi yang saya lihat, mohon maaf kalau nanti salah, yang saya lihat secara umum modul-modul yang telah disusun itu langsung ditandatangani oleh buka badan aja gitu. Karena kenapa? Karena di situ sebelum kita menyusun kita sudah dikeluarkan yaitu SK-nya, SK penyusunan di timnya di situ gitu. Nah, di situ sudah ada item-itemnya di SK itu gitu. Di bagian apa, di bagian apa di situ. Itu Bapak Ibu semuanya kemungkinan nanti bisa disaringkan di internal ya. Dan mohon izin Bu Fitria ya. Tadi sudah ada jelasan juga Bapak Mardi sama Bu Nita ini yang selalu mendampingi. Mohon izin Bu Fitria, tadi sudah dijelaskan yaitu terkait dengan tahapan atau dalam penyusunan modul serta prinsip-prinsipnya. Kalau tadi penjelasan Ibu ada di tahapan itu ada beberapa tahapan, kalau nggak salah ada 5 tahapan ya.
Itu ada analis kebutuhan pelatihan, ada desain pelatihan, ada pengembangan, isi, validasi modul, dan evaluasi. Nah, kalau bicara pengembangan, isi berarti kan kalau di kita adalah materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Nah, kalau bicara validasi, berarti kan kita setelah validasi ada melakukan uji coba modul, gitu. Baru melakukan evaluasi. Nah, mohon izin Ibu, tadi di sini juga Ibu menyampaikan adalah analis kebutuhan pelatihan. Nah, kalau yang kita lakukan di sini selama apa yang di Kemendes lebih banyak adalah pelatihannya adalah bersifat sosial. Nah, dalam penggaliannya, dalam arti ini penelusuran kebutuhan TNA-nya kita melakukan yaitu di UK1 lainnya. Nah, kebutuhan apa yang dirujuk dari sana. Nah, kalau dilihat dari apa penyampaian Bu Fitri ya, yang terkait dengan prinsip penyusunan itu kalau dilihat sekilas di sini adalah beranalis ke kompetensi ya, kompetensi yang dicapai. Kalau kita di sini belum sifatnya berkompetensi karena kita masih sifatnya sosial. Kemungkinan dilihat dari analis kebutuhan karena kita rencana ke depan kita akan membuat yaitu dalam bentuk manajerial maupun dalam bentuk teknis. Nah, dalam bentuk manajerialnya itu nanti ke sosialnya, dalam bentuk teknis nanti akan ke kompetensinya. Nah, mohon izin Bu Fitri ya, nanti mohon arahnya atau gimana untuk menggali dalam artian untuk menelusuri kebutuhan pelatihan dalam bentuk yang kompetensi ini kayaknya kita masih agak awam ini untuk menggalinya ke sana. Kalau untuk secara sosial kita merujuknya ke UK1 atau kita kalau dulu kita bisa langsung ke masyarakat yang sudah disampaikan tadi ke Ibu sesuaikan dengan kebutuhan atau apa yang dibutuhkan di masyarakat. Ini kan kita akan musuh yang sifatnya kompetensi. Nah, di sini kita bicara kompetensi berarti kan kita bicara dari sisi modulnya, dari sisi pengajarnya, nanti dari sisi yang lainnya. Nah, ini gimana cara untuk menganalisis kebutuhan untuk pelatihan yang bersifatnya kompetensi ya. Mohon izin kalau bisa dikasih gambaran atau wawasan ke kita ini. Kemungkinan itu Mbak Vio, kurang lebihnya saya kembalikan ke Mbak Vio. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Royat. Mungkin Bu Rizky bisa membantu menjawab dari pertanyaan yang Pak Royat sampaikan tadi terkait kebutuhan Kebutuhan ini ya, pelatihannya. pelatihannya dari Ya, masyarakatnya ya. Kira-kira Nah, penelusurannya seperti apa? kalau yang dari Gitu. masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Royat biasanya pakai UK1 ya, pakai unit kompetensi 1 ya. Karena emang itu langsung menjaring kebutuhannya masyarakat. Saya izin Bapak Ibu sebentar. Oke deh. Sudah muncul ya, Bu Vio ya? Sudah Ibu? Sudah ya. Jadi saya izin ngobrolin sedikit Pak Roya dan Bapak Ibu. Biasanya kita kan sebelum menyusun modul kita pasti ada kurikulumnya dulu nih, kurikulum pelatihan. Ini Bapak Ibu pasti sudah karena udah sampai di modul ini pasti sudah ada kurikulumnya. Biasanya kita kalau kurikulum tentu kita berdasarkan kepada standar kompetensi jabatan. Ini biasanya yang kalau dipakai di dalam kita sebagai ASN-nya ya, ini bukan yang ke masyarakatnya. Jadi kalau ketika kita punya kan masing-masing jabatan itu punya standar kompetensi jabatan. Kalau saat ini sebelum berubah ya Permenpan 38-nya kan manajerial, sosiokultural dan teknis begitu. Jadi biasanya kita akan membaginya seperti ini. Ketika kita menyusun mata pelatihannya itu manajerial dan sosiokultural itu sudah ada di yang mandatori ya Bapak Ibu ya, manajerial dan sosiokultural itu kan sudah disiapkan oleh LAN, baik dari segi kurikulumnya, model pembelajarannya, apakah blended learning, nanti syarat fasilitatornya seperti apa, berapa lama, itu semuanya sudah ada. Itu tadi yang latsar, PKP, PKA, PKN1, PKN2, itu yang manajerial.
Kemudian yang sosiokultural juga kami sudah menyusun pelatihan sosial kultural begitu. Ada step-stepnya berapa lama. Nah, kita mungkin lebih ngobrolin yang standar kompetensi teknis begitu. Di standar kompetensi teknis mungkin nanti ada pelatihan yang Bapak Ibu siapkan, apakah pelatihan itu bersifat teknis ataupun pelatihan tersebut bersifat fungsional begitu untuk JF. Ketika pelatihannya bersifat teknis, Bapak Ibu bisa ngambil nih per standar kompetensi. Biasanya kalau di Permenpan atau Kepmenpan yang terkait dengan standar kompetensi itu kan ada berapa? 6 ya maksimal ya. Jadi itu bisa per standar kompetensi. Jadi pelatihan teknis itu tujuannya untuk pemenuhan standar kompetensi tertentu begitu. Nah, ini kalau JP-nya ini masih saya merahin karena ini memang dari peraturan yang tahun 2019 Bapak Ibu ini sudah diperbaharui lagi di peraturan 1 2023 dari Permenpan. Kemudian biasanya ketika kita menyusun pelatihannya yang untuk fungsional, ini biasanya instansi pembina itu akan mengacu kepada seluruh standar kompetensi begitu. Jadi nggak satu-satu. Kalau teknis kita bisa ngambil satu-satu aja. Ini kebutuhannya untuk standar kompetensi yang mana seperti itu. Kalau fungsional biasanya kan kita secara keseluruhan nih. Jumlah JP-nya juga biasanya ada aturan dari instansi pembina masing-masing. Nah, ketika menyusun nanti Bapak Ibu pasti kita sama-sama ya kita kayak ngadepnya ke sini gitu ke taksonomi belum mau dicapai yang mana? Apakah hanya sampai mengingat saja, apakah sampai memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi atau sampai create gitu, sampai mencipta. Ini Bapak Ibu menentukannya di awal. Ketika mengembangkan itu nanti ketika menganalisis kebutuhan pelatihan Pak Royat dan Bapak Ibu semuanya nanti perlu menentukan dulu nih yang dituju itu mau sampai mana gitu. Kemudian yang mau dijelaskan itu apakah fakta, apakah konsep, apakah prosedur, atau keterkaitannya semuanya seperti itu. Biasanya kan ada di sini nih kalau udah yang keterampilan tingkat tinggi ini ya, jadi sudah sampai. Tapi tergantung itu tadi, sama seperti pembahasan modul, ketika kita menyusun kebutuhan pelatihan juga kita lihat dulu ini sasarannya siapa. Cukup sampai mengingat saja, apakah sampai memahami atau bagaimana. Ini kan ada tingkatan-tingkatannya, seperti unit kompetensi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ini ada tingkatannya, jadi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu nanti menyusun kebutuhan pelatihan, seperti itu. Nah, ini dalam-dalamannya ya, lebih di taksonomi belum yang revisi. Ini contoh mudahnya begitu Bapak Ibu, ini contoh misalnya standar kompetensinya itu mampu menyusun apa begitu ya, dengan misalnya mampu menyusun pedoman dengan menggunakan pedoman pembuatan kir misalnya dengan menggunakan teknologi gitu, atau mampu mengoperasikan alat apa, mampu melakukan pengembangan apa begitu. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisis nih, ini secara hitung-hitungan kasarnya misalnya ada 30% yang tidak mampu menyusun yang tadi pedoman itu dengan teknologi. Ada 60% yang tidak mampu mengoperasikan suatu alat, misalnya seperti itu. Atau kolaborasinya antar unit yang terlibat di dalam pengerjaan itu masih sangat terbatas, misalnya. Dari gap ini, dari kesenjangan ini, nanti Bapak Ibu menentukan tujuannya apa, gitu. Tujuan pengembangan kompetensinya atau trainingnya itu nanti apa saja. Kemudian mau dikembangkan lagi, kita untuk mencapai tujuan ini, program pengembangan kompetensinya mau modelnya apa. Ini kita udah banyak ya, biasanya sekarang kan kita ngobrolnya, kalau ngobrolin yang sekarang itu apakah formal, apakah harus di kelas dengan ada kurikulum, ataukah sosial, bisa pakai coaching mentoring saja, atau eksperiensial, harus langsung mencoba, seperti itu. Nah, ini ada banyak pilihannya nanti program Bangkomnya. Kemudian sampai akhirnya nanti Bapak Ibu menentukan nih, program pelatihannya apa. Dari program pelatihan itu ada nama pelatihannya sudah ditentukan, targetnya siapa. Kemudian ini saya ngasih contohnya, waktu itu saya melakukan yang analisisnya misalnya di teman-teman di KPK ya Bapak Ibu, analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka punya ada 8 standar kompetensi teknis begitu. Kemudian dibedakan untuk utama, madya, muda, dan pertama. Kalau pertama itu cuma mampu melaksanakan sampai ke sana, sampai C4. Kalau muda itu sudah sampai melakukan pembinaan, sampai C5. Misalnya tadi kalau ngobrolin taksonomi belum. Madya sampai ke C6, utama sampai ke C6. Nah, ketika mereka menyusun suatu pelatihan yang ujung-ujungnya nanti perlu ada modulnya, mereka mendasarkannya ke hal yang seperti ini begitu. Ketika menyusun modul untuk teman-teman pertama dengan modul yang diberikan kepada teman-teman madya tentu akan berbeda.
tingkatannya akan berbeda. Termasuk juga ketika nanti misalnya Pak Royat dan Bapak Ibu melihat ke standar kompetensi teknisnya. Misalnya begini, kita ngobrol yang 1 dan 2. Perencanaan program dan pemantauan evaluasi ini sepertinya bisa menjadi satu mata pelatihan, kemudian satu modul, seperti itu. Nah, advokasi kebijakan, diseminasi program, ini sepertinya bisa satu. Jadi tidak harus satu standar kompetensi itu nanti ada satu mata pelatihannya dan satu modul, tapi bisa juga kita gabungkan seperti ini. Ini advokasi kebijakan, diseminasi program, fasilitasi, ini sepertinya bisa menjadi satu. Jadi ketika nyusun modul, itu juga satu. Jadi ketika Pak Royat dan Bapak Ibu nanti mengembangkan training atau training need analisisnya, ini bisa dilihat dulu kurikulum, kan kita mulai dari nanti kurikulumnya ya, kurikulumnya seperti apa. Ketika mengembangkan kurikulum, kita berdasarkan ke standar kompetensi yang seperti ini. Biasanya kita melakukannya seperti itu, Pak. Jadi ada analisis kebutuhannya dulu, nanti model pelatihannya apa. Jadi kita lihat nih, paling gede gap-nya ada di mana, kebutuhan pelatihannya apa, kemudian isinya di dalam itu mata pelatihannya apa saja, apa sih yang mau dicapai begitu. Ketika misalnya Bapak Ibu cuma ingin terkait dengan advokasi kebijakannya saja gitu. Dia kan sebenarnya nggak masalah, kita bikin pelatihan tentang advokasi kebijakan saja begitu. Tapi kalau udah ngobrolin misalnya pelatihan fungsional untuk analis pemberantasan tindak pidana korupsi, tentu semua standar kompetensi ini harus tercapai. Sebenarnya seperti itu. Mungkin gitu sedikit penjelasan dari saya, Pak Roya, terkait dengan TNA. Ya. Memberitahukan kebenaran. Kebutuhan pelatihan tadi beberapa sudah dipaparkan. Kira-kira bagaimana? Apa ada tanggapan lagi dari Bu Sarah, Pak Royat? Lapang terkait pelatihan atau kira-kira mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Mungkin tambahan dari Ya, saya. Bu Aya silakan. Kenceng banget lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vio. Terima kasih juga kami sampaikan ke Bu Rizky ya, Bu Rizky, Pak Mawardi, Bu Istikanita, teman dari Banjarmasin dan rekan-rekan sekalian. Mengikuti perkembangan penyusunan modul ini yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rizky Fikriya, itu sudah mekanisme penyusunannya saya pikir sudah mendetail ya, dari bagaimana penyusunan kurikulum pelatihannya, standar kompetensi teknik, sampai ke rigid, sampai ke contoh-contoh identifikasinya. Terima kasih sekali lagi ke Bu Rizky Fitria yang sudah menyampaikan secara rigid. Mudah-mudahan kita semua mengerti ya. Karena kalau kita dari BPSDM kita batasnya cuma sampai memahami. Jadi terkait dengan sampai ke teknis mungkin kita belum sampai ke situ ya. Juga tadi seperti yang disampaikan Bu Rizky bahwa kita itu beruntung mendapatkan Pak Mawardi ya. Bukan cuma rekan-rekan yang dari Balai Banjarmasin, tapi kita di BPSDM juga keseluruhan itu sangat beruntung mendapatkan editor ya, reviewer Pak Mawardi dari BSIP Banjarmasin, serta Bu Istikanita yang dari kemarin itu sudah terkait penyusunan modul ini mereka sangat rigid juga, mengoreksi, meneliti, dan terkait dengan gambar-gambarnya juga sampai yang terbaru, referensi dari Pak Mawardi sama Bu Istika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menyumbang sangat besar terkait dengan isi daripada secara substansi dari modul lahan gambut ini. Sekali lagi terima kasih Pak Mawardi, Pak Bu Istika.
Mungkin itu aja dari kami ya, mengucapkan apresiasi terbesar kepada tim yang telah menyusun modul ini karena selama kita mengikuti modul ini terutama untuk lahan gambut ini kami merasa puas dan mudah-mudahan hasilnya itu bisa dibaca dan dimengerti dan secara independen dimengerti oleh peserta pelatihan karena saya pikir modulnya sudah cukup informatif dan mudah dimengerti cara penulisannya. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Mbak Pio. Terima kasih Bu Zahara untuk masukan dan responnya dari kegiatan rapat pada hari ini. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Muardi tadi ya, harusnya tadi di awal, tapi karena ya sudah berjalannya ini sudah sampai validasi, tidak ada salahnya untuk kita juga menambah wawasan ya terkait modul yang kita susun ini baru seperti apa dan bagaimana. Setelah tadi ada beberapa paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri, Bu Rizky, itu sudah apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan list-listnya tadi yang telah disampaikan Ibu ya, baik terkait prinsip, karakteristik, terus format, dan beberapa hal lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi tadi sudah ada masukan dan respon dari teman-teman yang tadi bisa kita ketahui bersama, yaitu terkait sumber pustaka, terus penulisan tim reviewers dan penyusun, itu nanti mungkin akan kita bahas lagi ya Mbak Eli ya, karena itu menyangkut 2 modul ya, jadi harus ada kesamaan sebelum itu turun nanti ke Bu Kaban untuk ditandatangani. Terus tadi ada juga tadi pertanyaan dari Pak Roy terkait menelusuri kebutuhan pelatihan juga sudah dijawab dengan Bu Rizky. Dan tadi juga ada masukan dari Bu Nita terkait legalitas modul yaitu HAKI karena memang ini pemikiran yang apa ya istilahnya orang-orang tuh sudah teman-teman sudah sepenuh tenaga untuk mencurahkan pikirannya di sini. Jadi memang tidak bisa nanti kalau tiba-tiba ada pihak lain yang mengklaim itu kan dalam tanda kutip bisa sangat merugikan ya karena kita proses penyusunannya pun Balai Banjarmasin Pak juga membutuhkan waktu, tenaga dan juga biaya dan juga dari teman-teman BSIP yang mengawal dalam review ini dan juga Ibu Istikanita dari Universitas Brawijaya. Terima kasih tadi untuk masukannya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Eli? Baik, mungkin kalau dari kami cukup. Bapak Ibu mungkin bisa buka open Zoom karena kita bisa foto bersama sebelum kita menutup agenda rapat kita pada siang hari ini. Dikasih waktu foto bersama. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa open video. Oh iya, Santa. Suaranya. Baik. Maju-maju. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Mbak Vio? Sudah, baik. Terima kasih untuk Bu Rizky Fitria. Jadi kami bisa dapat insight tuh. Sebelumnya memang kami masih meraba-raba karena memang baru pertama kali ini kami memfasilitasi dan sebelum-sebelumnya memang ada tim Bu Titi dan rekan-rekan dari Balai Banjarmasin. Saat ini memang sedang kami layout kembali. Mungkin nanti kami akan berdiskusi terkait bagaimana baiknya terkait penyusunan dan sebagainya, tim penyusun. Dan kalau untuk tim penyusun kami sudah ada SK-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky Fitria. Apakah ada yang ingin disampaikan? Udah, ya, saya senang sekali hari emang komplit ini walaupun ini baru pertama kali kata Bu Eli tadi tapi step-stepnya semuanya dilaluinya nggak ada yang kelewat gitu melibatkan ahlinya baik dari akademisi maupun langsung dari praktisinya gitu Pak Muhardi kan tadi ahlinya begitu. Semoga lancar-lancar semua penyusunan modulnya Bapak Ibu nanti ketika pelatihannya juga baik dipakai oleh teman-teman yang ngajar ataupun langsung ke masyarakatnya semoga nanti lancar-lancar semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian nanti terkait dengan
bahan. Kalau misalnya diperlukan, saya kontakkan ke Mbak Vio aja ya. Tadi Bu Vio, sekarang Mbak Vio aja. Begitu dari saya. Terima Terima kasih kasih Bu Bapak Ibu. Rizky, Pak Assalamualaikum warahmatullahi Fitria. wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan ini sekian rapat kita pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu dapat meninggalkan Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Bapak kasih Ibu. Bu Rizky, Bu Balai Terima kasih Banjarmasin Bapak nanti jam Ibu. 1 masih ada Titi, Pak rapat Bu lagi Nita, Bapak Ibu Ibu. Fitria, terima kasih. Terkait yang Bu modul Makasih ternak Pak itu. Mutia, makasih Mawardi, banyak. Ibu Makasih Vita, Bapak makasih Bu Ibu. terima kasih. Istika, Kak makasih Mary, Bu Rizky. Saya izin Iya, exit makasih dulu Bapak Ibu. izin. Mbak Yani, Makasih. terima kasih. Pak Anggi, terima kasih. Oke, Pak Roya, terima kasih. izin Pak keluar Mawardi Bu. lekas sembuh Pak Mawardi. Absen jangan lupa nggih Oke, Bapak terima Ibu. kasih. Terima kasih.